5, 4, 3, 2, 1, and close the door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Angkatan 1 Kelompok 3 bersama dengan saya sebagai MC hari ini, Lutfi Pratiwibowo dari Pusat Riset Teknologi Transportasi, dan juga ada saudari Yesi Hendriani Supartoyo dari Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan. Selanjutnya ada narasumber kita. Terima kasih kepada Ibu Monika Dwi Hartanti sudah mau bergabung dengan kami di sini dari Pusat Riset Biomedis. Dan ada dua penanya kami hari ini, yaitu ada Mbak Sela Esmaria dari Pusat Riset Biomedis dan juga ada Mbak Nuril Farizah dari Pusat Riset Perikanan. Baik, selanjutnya podcast ini akan dimulai oleh Ibu Moderator, Bu Yesi. Silakan untuk diambil alih. Baik, terima kasih banyak kepada Mbak Lutfi selaku MC. Baik, selamat siang. Terima kasih kepada para teman-teman yang sudah hadir pada hari ini, terutama juga kepada Bu Monik. Selamat datang, Bu. Bu Monik merupakan narasumber kita pada siang hari ini. Dan pertama-tama izinkan saya akan menyampaikan CV singkat beliau, yaitu beliau merupakan lulusan S3 dari School of Medicine, The University of Adelaide, Australia, dan memperoleh penghargaan Best Scientific Article dari Kemenristek di tahun 2021. Dan penghargaan yang terbaru tahun ini yaitu memperoleh grant proposal dari Kemendikbud dan BRIN. Ini kita akan membahas terkait dengan kontribusi PNS BRIN bagi bangsa dan negara dalam konteks berakhlak. Sudah hadir para penanya, ada Mbak Sela dan juga Mbak Nuril. Jadi mohon perkenannya ya Bu. Pertama saya akan memberikan kesempatan kepada Mbak Nuril untuk mengajukan dua pertanyaan. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Yesi. Kan berakhlak itu menjadi fondasi baru bagi ASN dalam rangka transformasi ini. Dan RB menyampaikan bahwa hal ini bukan hanya jadi jargon semata, tapi menjadi akar yang kuat tertanam dalam budaya kerja kita ya sebagai ASN. Nah, dalam nilai-nilai utama berakhlak ada yang perlu diperhatikan untuk menghadapi kinerja dan perilaku ASN. Apa pandangan Bu Monik terkait hal tersebut? Nilai-nilai apa ya? Ya, terima kasih Mbak Nuril atas pertanyaannya ya. Saya disclaimer dulu kali ya. Nah, saya juga baru jadi ASN. Sebenarnya bukan ASN, tapi P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak, walaupun disamakan dengan ASN. Nah, saya melihat ya, karena memang saya bekerja di perusahaan swasta ya sebelumnya. Kemudian tiba-tiba saya masuk ke dunia ASN, dunia yang sama sekali berbeda kalau menurut saya. Nah, tantangannya lebih berat karena memang kita bekerja dibayar oleh rakyat. Yang jelas itu. Nah, waktu saya waktu kerja di swasta, saya tuh nggak terlalu mikir ya, karena dulu orang memang pandangannya ASN itu parah banget, jujur aja. Ya, kita belak-belakan aja, parah banget. Siapa sih yang mau jadi PNS gitu ya? Nah, sekarang ini memang berusaha dirubah, ya. Apalagi dengan adanya istilah berakhlak itu ya. Istilahnya cukup menarik dan menurut saya kalau bisa diterapkan memang itu menjadi satu keunggulan ya, kalau kita bisa menerapkan semua berakhlak itu luar biasa. Nah, tapi memang tantangannya balik lagi ke diri kita sendiri kan sebenarnya ya, mau jargonnya sebagus apa, tapi kalau dari diri kita sendiri ya sebagai PNS tidak bangga sebagai PNS, tidak merasa memiliki bahwa saya ini emang adalah warga Indonesia yang bekerja ya untuk bangsa Indonesia, dibayar untuk bangsa Indonesia, jadi saya harus menghasilkan yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Ya, katanya jangan bertanya ya apa yang bisa diberikan oleh BRIN ya, tapi apa yang bisa kamu berikan kepada BRIN, katanya begitu. Nah, orang siapa sih yang mau ya seperti itu, kecuali dia bangga dengan tempat kerjanya. Karena dengan kebanggaan itu pasti dia akan melakukan sesuatu yang terbaik. Ya, tidak perlu suka sama tempat kerjanya, tapi kalau dia bangga dan dia mau ya mengabdi, pasti dia akan melakukan yang terbaik. Itu sih Mbak Nuril menurut saya. Pertama harus bangga dulu sebagai ASN. Jadi konsepnya kita bangga dulu, terus berikan yang terbaik dari kita ya. Betul. Ya, ini menarik sekali ya.
Mungkin bisa lanjut ke penanya keduanya. Silakan Mbak Sela. Nah, Bu Monik, sebagai ASN di BRIN, saya ingin bertanya bagaimana upaya agar nilai-nilai berakhlak itu dapat menjadi landasan dari keseharian Bu Monik bekerja atau berperan dalam di BRIN ini sendiri. Ya, terima kasih Mbak Sela ya. Di BRIN, saya cerita dulu kali ya, kenapa saya ngelamar di BRIN ya. Karena sebenarnya saya udah punya kerjaan tetap, saya dosen di Fakultas Kedokteran. Otomatis sebenarnya saya udah mapan, ya kan? Ya. Tapi kenapa saya mau susah-susah, dan pasti teman-teman semua tahu ya proses seleksinya, interviewnya itu kayaknya kita sampai nangis deh ya, luar biasa ya. Saya masih lumayan loh, yang P3K kalian itu jauh lebih luar biasa ya. Ujian harus datang 1 jam sebelumnya, jauh banget lagi kan, saya nggak kebayang. Begitu mesti latsar lagi ya. Nah itu, tapi terlepas dari itu semua, kebanggaan kalian balik lagi sebagai ASN, karena memang hanya orang terpilih yang jadi ASN. Itu satu, itu sudah diseleksi dari ribuan orang, kalian yang terpilih. Nah ini kalian diberi kesempatan ya, saya juga diberi kesempatan, walaupun P3K nggak sebanyak yang seperti ASN ya, tapi kami semua juga mengalami tahap-tahap seleksi. Dan itu luar biasa, saya nggak pernah mengalami seleksi wawancara kayak di P3K ini. Jadi ada rasa kebanggaan, kepuasan diri bahwa saya itu berhasil. Dan terus kemudian tolong tanyakan kepada diri kalian, kalian sudah bisa masuk dengan seleksi yang begitu berat. Sekarang apa yang bisa kalian berikan? Ya, apa seleksi berat hanya cukup sampai situ? Titik poinnya pokoknya saya terima ASN terus udah bodo amat, ya enggak kan ya. Kalian harus bisa lebih dari itu, karena kalian sudah disaring kan, sudah disaring dengan seleksi yang begitu ketat. Berarti kalian mampu dan pantas untuk jadi PNS yang berakhlak dan menghasilkan sesuatu yang membanggakan, terutama bagi BRIN ya. Gitu ya Mbak Sela. Terima kasih Ibu atas pandangannya, itu memang benar. Kita di sini adalah orang-orang yang terpilih, sehingga landasan berakhlak itu perlu diterapkan untuk kita agar terus memajukan BRIN ya Bu ya. Ya, setuju. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak atas pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Mbak Nuril dan juga Mbak Sela. Sekaligus tanggapan juga dari Bu Monik. Izinkan saya untuk menyimpulkan secara singkat tentang pentingnya kontribusi PNS BRIN bagi bangsa dan negara dalam konteks berakhlak. Dan belajar juga dari pengalaman Bu Monik sendiri bahwa hal ini ternyata merupakan kewajiban bersama untuk melaksanakan core values dengan sepenuh hati serta mengimplementasikan branding bangga melayani bangsa dengan seoptimal mungkin. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada MC untuk menutup sesi podcast kita pada siang hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Sekali lagi kami sampaikan kepada Bu Monik telah bersedia hadir di acara podcast dari Latsar Angkatan 1 Kelompok 3. Dan terima kasih banyak kepada Mbak Yesi selaku moderator, dan terima kasih kepada Mbak Sela dan Mbak Nuril atas pertanyaan-pertanyaannya. Baik, karena kita sudah di penghujung acara, mari kita tutup acara ini. Terima kasih Bu Monik dan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.